keagungan kalimat apa? At-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Baik. Kita ambil beberapa bagian para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini diletakkan pembahasan ini di dalam bab ziyadatul iman wa nuqsanihi, atau babu ziyadatil imani wa nuqsanihi, bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Pak Guru Azhar, diulangi definisi iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Qaulun bil lisan. Nah, ingat, diucapkan dengan terus at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati, terus diamalkan oleh anggota badan. Nah, ingat ini Pak Guru. Dia bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ingat definisi iman ini. Ya Mas Epol. Ya, diucapkan oleh lisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibenarkan oleh hati kita apa yang kita ucapkan, dipraktekkan tuntutannya dengan apa? Anggota badan. Dia bertambah dengan taat dan dia berkurang dengan al-ma'siyah. Baik. Kita baca riwayatnya sekarang. Dan di sini nampak bagaimana agungnya kalimat tauhid itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar, ini intinya para jamaah, akan keluar dari api neraka siapa? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dan di hatinya, waznu syairatin min khair, di dalam hatinya ada sebesar atau seberat biji gandum kebaikan. Perhatikan di sini kelaziman antara la ilaha illallah dengan kebaikan. Kebaikan itu meskipun seberat biji gandum akan berguna kalau punya la ilaha illallah. Tapi punya kebaikan sebesar gunung tetapi tidak punya la ilaha illallah tidak berguna. Mut'im ibn Adi, luar biasa pemurahnya para jamaah, suka memberikan orang makan, luar biasa. Tetapi apa? Ketika dipuji, ya beruntunglah dia. Apa jawaban Nabi? Dia di neraka. Loh kenapa ya Rasulullah? Padahal kan baiknya luar biasa. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak beriman kepada hari kiamat. Tidak beriman kepada apa? Berarti apa? Tidak bertahu. Di sini akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah, di hatinya seberat biji gandum dari kebaikan. Tur. Yang kedua, biji gandum masih besar para jemaah. Bahkan di zamannya Umar bin Abdul Aziz, biji gandum itu besarnya sebesar tulang kurma, biji kurma. Saking makmurnya zaman itu para jemaah. Sebesar apa? Sebesar biji kurma. Besar. Semakin besar kurmanya kan semakin besar tulangnya. Yang kedua, wa yakhruju minan nar, dan akan keluar dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa fi qalbihi waznu burratin min khair, di hatinya
seberat burrah dari kebaikan. Burrah ini yang agak kasar, lebih kecil lagi dari biji gandum yang bagus. Mungkin kita katakan merangkul apa? Meni, beras meni. Yang ketiga, wa yakhruju minan nar, lebih kecil lagi nih, akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair, ya, di hatinya seberat dzarrah, semut hitam yang paling kecil dari kebaikan. Berarti apa? Besar, kecil, paling kecil. Atau disebut dzarrah ini, kalau kita nyapu pagi naik debu kecil-kecil. Seperti itu kita punya kebaikan dan la ilaha, keluar dari apa? Keluar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, apalagi kalau amal solehnya banyak. Baik, kita dengar sekarang para jamaah riwayat yang lain. An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang beriman itu selamat dari api neraka, semuanya lolos lewat apa? As-sirat. Semuanya lolos dari as-sirat. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladzina finnar. Sesungguhnya kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah. Kalian begitu gigih meminta kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudara kalian yang ada di dalam api neraka pada hari kiamat. Kalian orang yang paling gigih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan hak saudara kalian, memohon kepada siapa? Allah. Supaya apa? Supaya teman-teman kita itu keluar dari api neraka. Jadi yang lolos ini yang enggak ada kaitan dengan neraka. Nah, orang-orang beriman yang bertauhid, yang punya dosa-dosa itu para jamaah, masuk neraka ketika tidak dimaafkan. Nah, orang-orang beriman yang lolos ini dia yang sangat gigih memperjuangkan hak saudaranya. Bagaimana mereka itu bisa keluar dari api neraka? Selingkangan kita tono para jamaah. Kita akan selingkangan di sana. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaqulun. Apa kata orang beriman yang memperjuangkan hak saudaranya ini? Saudara-saudaranya yang masuk neraka. Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ya Allah, kata orang-orang beriman ini Mas De. Ya Allah, itu yang masuk neraka itu kan kawan-kawan kami, katanya. Subhanallah. Batur-batur kami si sholat bareng, batur-batur kami si puasa, batur-batur kami si berhaji. Ya barang kami no. Itu teman-teman kami semua itu ya Allah yang kau masukkan neraka itu. Maka ini gigih diperjuangkan ini bagaimana saudaranya bisa keluar dari api neraka. Faqafa yuqalu lahum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Akhriju man araftum. Allah mengatakan yang kalian kenal keluarkan dia. Nah, subhanallah. Mbaje si tahu ada biasa ambil sugulang. Gah. Bebaya ini lamun da de girang tatawa na jana. Mesa doang ngono. Sendiri-sendiri jangan. Ya, kita akan saling syafaat nanti nih para jamaah.
Kita akan saling bantu hari kiamat. Jadi Allah mengatakan akhriju man araftum. Ya kalau begitu keluarkan sudah siapa yang kalian kenal, katanya. Subhanallah. Oh ini ya kancang kami layak ngaji gitu. Oh ya kancang kami berbuka puasa ini. Ini kancang kami berhaji ini. Keluarin dia. Keluarkan. Fatuharram suwarahum 'alan nar. Muka mereka diharamkan disentuh dimakan oleh api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira qad akhadhatin nar ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi. Fayukhrijuna khalqan katsira. Maka kawan-kawan kita ini yang selamat ini para jamaah, dia yang disuruh oleh Allah mengeluarkan, ternyata banyak sekali orang beriman dikeluarkan. Lu isugulangna. Tapi apa? Sudah dimakan oleh api, ada yang sampai betisnya. Ada yang sampai lututnya, kemakan oleh api. Ingat tuh sabda Nabi SAW, ma asfala minal izar minal ka'baini fafin nar. Sarung dan celana bagi laki-laki yang di bawah mata kaki di neraka. Jadi ada orang para jamaah masuk neraka kakinya saja. Yang paling ringan Abu Talib. Bagaimana? Yanta'ilu bina'alain min nar fataghli aw fatughla minhu dimaghuhu. Dia dikasih sandal dari api neraka, ubun-ubunnya mendidih bangkal. Jadi ini yang di syafaat ini para hadirin, dikeluarkan dari api neraka, apanya sudah terbakar? Betis sampai lutut. Thumma yaqulun Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Apa kata orang beriman yang gigih memperjuangkan kawan-kawannya ini? Ya Allah, sudah habis sudah katanya. Yang kami kenal itu habis sudah. Biasaan kami segulang si tanda-tanda kami no. Yang kami kenal sudah kami keluarkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min khairin fa akhrijuhu. Kembali lagi ke neraka, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau ada mereka itu punya iman seberat dinar, seberat satu di berapa Mami Ajo satu dinar? Udir. Cetido. Dahlin. Oh, apa mana? 100. Pesral. Berapa? 4,25 gram. Seukuran itu ada iman, Allah suruh keluarkan dia. Kalau ada kebaikan seperti itu. Fayukhrijuna khalqan katsira, ternyata dikeluarkan sangat banyak. Tsumma yaqulun, lalu mereka mengatakan, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Siapa yang kau perintahkan tidak tersisa, semua sudah keluar. Lalu Allah mengatakan apa? Kembali lagi. Kalau dia punya iman, punya kebaikan seberat setengah dinar, lebih sedikit lagi, 2,12 gram ukurannya. Subhanallah. Kalau ada seperti itu ukuran imannya, keluarkan mereka. Lalu dikeluarkan dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu dia melapor, ya Allah, kami tidak sisakan lagi siapa yang kau perintahkan kami. Thumma yaqul, kemudian kembali mengatakan, Allah berfirman, kembali kalian yang punya iman dan punya kebaikan seberat dzarrah. Seberat apa?
dzarrah. Itulah dia tadi. Semut hitam yang paling kecil. Keluarkan mereka dari api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira, ya, maka dikeluarkanlah jumlah yang sangat apa? Sangat banyak, ya. Jadi dikeluarkan jumlah yang sangat banyak. Tsumma yaqulun rabbana lam nadhar fiha syai'a. Lalu dikatakan, ya Rabb, kami tidak sisakan sedikit pun, kata hamba ini. Kata orang-orang beriman yang gigih memperjuangkan apa? Hak saudaranya. Rawi hadis Abu Sa'id berkata, kalau kalian tidak percaya dengan hadis ini, kata beliau, baca firman Allah surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak menzalimi hambanya seberat apa? Semut hitam paling kecil. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau ada amal kebaikan dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan dia memberi dari sisinya pahala yang sangat besar. Fayaqulullah azza wa jalla. Lalu Allah azza wa jalla berfirman saat itu para jemaah. Mulai dari tadi apa? Yang dikenal puasa, barangnya puasa, barangnya sholat, barangnya haji. Kemudian Allah suruh ngeluarin. Terakhir yang paling kecil amal kebaikannya. Allah berfirman setelah itu, syafa'atil malaikah. Hari itu malaikat membantu. Wa syafa'an nabiyun. Hari itu yang membantu juga para dua. Yang ketiga, wa syafa'al mu'minun. Hari itu juga yang menyafaat siapa? Orang-orang terakhir, walam yabqa illa arhamur rahimin. Setelah orang beriman tadi terakhir itu memberi syafaat, tinggal arhamur rahimin. Siapa? Allah yang memberi syafaat. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Allah menggenggam dari api neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Dikeluarkanlah dengan genggaman Allah itu orang-orang tidak pernah berbuat baik sama sekali. Dek nawah jamak gawe kena. Tidak pernah. Qad adu humama. Sudah menjadi arang. Wah, jadi apa? Langas. Fayulqihim fi nahri afwahil jannah. Dilemparkanlah dia di sungai di depan surga. Namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Fayakhrujuna kama takhrujul hibatu fi hamilis sail. Tumbuhlah mereka bagaikan biji-bijian yang tumbuh di pinggir kali yang dihanyutkan oleh banjir. Ini benar-benar arhamur. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Maka sangat penting di sini para hadirin, bagaimana bisa meraih syafaat. Maka wujudkanlah syarat-syarat syafaat. Wujudkan syarat-syarat syafaat. Mami Haji Naswan, berapa syarat syafaat? Telu. Satu, bertauhid. Ahsan, tabarakallahu fiik. Dua, Hamdi, diberikan izin oleh Allah yang akan memberikan atau yang akan memintakan syafaat. Tiga, Alimuddin, ikhlas. Haji Noman, Allah meridhai yang akan diberi. Ini perhatikan nih, syarat intinya adalah
tauhid. Kalau punya tauhid insyaallah dapat syafaat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu hari kiamat? Qala, Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Yang bertauhid, dia yang paling beruntung. Kalau tidak bertauhid tidak bisa dapat apa? Asy-syafa'ah. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini para hadirin. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat. Baik, kita akan ambil beberapa pertanyaan di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Apakah orang yang sudah meninggal dunia ditunda pemakamannya selama jenazah tersebut belum dimandikan? Karena saya pernah mendengar ada seorang ustadz di kampung membolehkan selama jenazah belum dimandikan. Kita katakan ya, kalau memang ada sebab yang syar'i tidak ada masalah penundaan tersebut, meskipun hukum asalnya lebih cepat lebih baik, karena Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah, segerakan jenazah. Baik, mana penundaan karena ada sebab? Nabi SAW ya, matinya Senin menjelang siang, pagi menjelang siang, kemudian dikebumikan pagi Rabu, malam Rabu ya. Berarti ada tenggang apa waktu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saudara sudah daftar haji tapi ada niat umrah dulu sebelum naik haji, apa diperbolehkan? Justru ini yang bagus. Umrah dulu baru apa? Haji. Karena umrah itu adalah haji apa? Haji kecil. Dan Nabi SAW seumur hidupnya umrah berapa kali? 4 kali, hajinya sekali. Umrah duluan Nabi SAW. Mana dia? Waktu perjanjian Hudaybiyah berangkat umrah itu, tapi dihalangi. Kemudian berikutnya setelah dibukanya kota Makkah tahun 8 apa? Hijriyah. Waktu Nabi pulang dari Taif, Nabi umrah mulai ihramnya dari Ji'ranah. Justru bagus umrah dulu baru haji. Supaya apa? Mengenal medan. Tahu ibadah-ibadah yang akan dikerjakan nanti. Maka banyak ya yang berangkat haji tidak pernah umroh ya. Akhirnya apa? Banyak yang tersesat. Allah taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Mami Ajo mengatakan bagaimana? Katanya kalau kita punya tauhid tetapi dimasukkan neraka gara-gara dosa, apakah tidak panas? Neraka ini panas Ami? Enggak ada yang tidak panas. Ya cuma kadarnya berbeda-beda. Yang jelas fuddilat an-narul akhirah ala narikum. Api neraka itu, api akhirat itu dilipat gandakan, dilebihkan oleh Allah di atas api kalian 69 kali lipat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah khawatir rezeki tidak termasuk sabar kepada sikap tidak sabar terhadap takdir? Tidak beriman kepada takdir bukan sabar. Tidak beriman kepada takdir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Apakah teman yang soleh dan solehah bisa memberi syafaat? Kita jawab tadi iya. Tapi dengan syarat kita yang diberi ini harus apa? Bertauhid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, adakah dalil puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Tidak ada dalil khusus. Yang ada dalil khusus itu puasa tanggal apa? 9 saja. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu paling dicintai oleh Allah pelaksanaan amal saleh. Amal saleh, amal yang dibangun atas dasar keikhlasan dan ittiba kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, orang sudah berdosa taubat lagi, berdosa taubat lagi. Memang itulah dia orang beriman. Setelah berdosa ya harus apa?
taubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wallahu taala ala wa alam. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Bolehkah diniatkan tahiyatul masjid? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Kemudian kalau kita sibuk sekali, bolehkah kita menjamak salat? Ada syaratnya. Kesibukan tersebut kalau ditinggalkan bisa hilang, baru boleh untuk menjamak. Contoh, ya, kita sangat perlu misalkan zaman sekarang oksigen misalkan. Kita perlu apa? Oksigen. Oksigen ini datangnya dari ya jam 11 ya, antrinya jam 11, antrinya jam berapa? 11 sampai jam 3 misalkan. Sekarang kalau kita tidak antri tidak dapat. Maka apa? Boleh zuhurnya diundurkan nanti di asar. Ini dia sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Guru. Apakah ada tuntunan membersihkan kubur? Tidak ada tuntunannya. Tapi bersihkan jalur orang lewat tidak ada masalah. Ya. Namun kubur andai kata dibersihkan juga boleh. Kenapa? Oh, kita jangan bersihkan, nanti tidak ada yang berzikir apa semuanya. Kita katakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pelapah kurma di atas kuburan itu karena apa? Karena isinya sedang disiksa. Maka jangan kita ini berprasangka baik tetapi tanpa dalil. Oh, kenapa ditaruhkan pepohonan? Katanya supaya ada yang mendoakan dia. Oh, berarti kita yakin dia ini disiksa. Karena Nabi meletakkan itu karena apa? Karena isinya disiksa. Dan Nabi SAW mengatakan mudah-mudahan Allah meringankan siksanya selama ini belum mengering. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Ami Ajo. Tidak perlu puasa tanggal 13-nya karena tidak boleh. Bisa diundurkan ke 16. Karena intinya yang penting puasa 3 hari dalam sebulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dalam situasi sekarang banyak orang terlibat pinjaman online dan ilegal, bunga tinggi, suka nerot, tapi mengapa tidak ditangkap? Ya, kita katakan ini bukan urusan kita, tangkap menangkap. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sama pahala baca Quran lewat HP dengan yang lainnya? Sama, yang penting baca Quran intinya. Bukan masalah HP-nya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Keutamaan atau pahala yang didapat ketika hendak berkorban, dia tidak memotong kuku dan rambutnya, pahalanya adalah ikut Allah. Kenapa? Karena itu Nabi SAW sebutkan, ya. Jadi apabila sudah masuk 1 Dzulhijjah atau 10 pertama Dzulhijjah, ya, dan seorang di antara kalian ingin berkorban, jangan dia sentuh kukunya, jangan juga rambutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika di muka bumi tidak ada yang berbuat dosa, maka akan diganti dengan manusia yang berbuat dosa. Kenapa begitu, Ustaz? Supaya membuktikan ghafurnya Allah, pengampunnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami mengekahkan anak kami sebelum mengenal sunnah dengan 2 kambing tanpa syarat-syarat yang benar. Apakah sah akikahnya? Apa maksudnya syarat-syarat yang benar? Harus dipastikan dulu. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Acit. Mengimani, iman itu bahasa Arab. Yakin juga bahasa Arab. Iman itu, ya, sebagaimana disebut membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Kalau secara bahasa yang dimaksud dengan al-iman adalah yaitu al-iqrar, pengakuan. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bolehkah memotong kuku atau rambut bagi anggota yang berkorban? Kalau anggota boleh, yang punya korban yang tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apa itu baiat? Baiat itulah janji setia. Dan baiat ini tidak dibolehkan kecuali kepada penguasa. Maka tidak ada baiat untuk kelompok. Baiat untuk kelompok ini baiat mubtada' yang dibuat-buat dalam agama untuk mengikat murid supaya tidak keluar. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah membagi daging kurban secara merata dalam satu kampung? Tidak ada masalah, boleh. Ya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Anak duduk di depan kita, bolehkah kita pindahkan ke dari tempat sujud? Boleh. Karena Nabi sendiri alaihi salatu wasallam menggendong cucunya, yaitu siapa? Umamah. Wallahu taala ala wa alam. Kalau membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalau tidak berwudu boleh apa tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Kita katakan sujud sahwi tidak ada bedanya dengan sujud salat yang lain. Kalau sujud sahwi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maka duduk antara dua sujudnya pun rabbighfirli. Itu hukum asalnya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian berikutnya tadi ayat sajdah atau suratus sajdah. Suratus sajdah, petunjuk Nabi itu rakaat pertama harus habis. Rakaat kedua baru al-insan. Jadi jangan dipotong dua. Ini buat cara, nggak boleh yang seperti itu. Karena nas di sini. Karena di sini ada apa? Nas itu kalau dibaca pagi Jumat. Tapi kalau dibaca di waktu lain sih tidak ada masalah. Dipotong 3, potong 4 juga boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang pertama tadi salat qabliyah. Apakah qabliyah asar, qabliyah maghrib termasuk rawatib? Jawabannya bukan muakkad. Yang muakkad 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Kalau acara-acara yang tidak ada dalil dari Nabi SAW mengatasnamakan agama, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Ini bentuk ta'awun, tolong menolong dalam amalan-amalan yang tidak ada dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin. Apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.